Dulu masih naik motor tuh, Pak. Ke ITB, ke UI. Ke ITB naik motor, demi Allah. Dari Jogja. Dari Jogja. Ayo, join bersama kami. Kalian bisa ke Menara Eiffel bersama kami. Itu udah menjurus, Pak. Saya juga pernah soalnya. Mohon maaf ini saya harus bongkar di sini gitu. Banyak orang, banyak dosen-dosen atau banyak kampus tahu nggak alasan kenapa orang itu disuruh lulus cepat 3,5 tahun? Pernah dekat sama anak UI itu gimmick atau pakai hati? Ini siapa sih yang ngasih ini? ABCD EJP's Podcast. Kembali lagi di Pisces EJP's Podcast. Hey, Kelewatan ya, merpati, bukan. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat ini. Karena bukan orang Bandung. Oh, bukan orang. Bukan orang Bandung ini. Mas ini Mas bilangnya kita ya, panggilnya Mas. Ya. Karena emang mas yang konten-kontennya tuh viral juga. Waduh. Bahas tentang apa sih? Kadang kampus yang kayak gitu-gitulah. Oh. Mendidik sekali. Mendidik gitu. sekali. Langsung kita panggilkan saja. Boleh? Boleh. Nah, ini dia. Bintang tamu yang sekarang ada Mas Danang Danang Giri Giri Sadewa. Sugeng Mas, rawuh. Mas, Oh, siap. Sugeng rawuh. Sampurasun. Rampes. Udah, taunya itu doang. Saya juga sama. Sampurasun. Ini kita manggilnya Mas Danang, Mas Giri, Mas Sadewa atau? Ini apa? Mas. Mas. Ah, itu Mas Mas itu Bagus. Aja. Ah, Mas Bagus. Kan itu nama saya. Oh iya. Kalau Oh, iya. panggil Mas siapa? Saya Mas Giri. Danang. Mas Danang. Mas Jawa. Mas Dewa aja ya. Mas Dewa. Tapi nggak pakai 19. Iya, nyanyi dong, Pak. Cintakan membawamu. Bagus juga ya. Neng mic-nya. neng ke kampus lagi. Mas Dewa aja ya. Iya, boleh. Mas Dewa. Mas Dewa. Enak Mas Dewa. kan? Enak kan? Dewa. Enak Mas kan? Dewa. Siap. Aduh. Dewa. Kita bakal ngulik-ngulik Mas Dewa ya di sini ya, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Semua pembahasan boleh dibahas kan? Termasuk percintaan? Nah, Ini baru mulai loh, mau pulang. Pulang aja gimana ya? di awal dulu, kita janjian dulu. Boleh. Santai mau ngomongin apapun boleh. Oke. Itu ngomongin Enggak jadi. Apa tuh Mas? Enggak silau, Pak. Oh iya, presiden kita kan. Iya. Presiden kita. Silau. Emang ini kan di apa? Enggak ada frame kacanya semua, ini kok kaca sendiri, kenapa? Kita lindungi. Kita lindungi Mas. Kenapa? Karena sangat-sangat Berarti. berarti. Bagaimana Indonesia tambah presiden kan? Nah, gitu. betul. Presiden aja kan? Presiden aja. Jadi memang harus spesial. Iya. Ini Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Kan Iya. kemarin habis konser tuh Iya, kan? benar. Iya, ada. Ini Pisces ya kan? Pisces. EJP's Logonya. Podcast. Aduh, Ayo Ucup, rental. Saya suka Ucup, rental. Oh, tiba-tiba. Oh, saya yang bisa dibaca. Iya, Iya, betul. Kan gitu. Udah ngebahas belakangnya. Udah. Bahaya, ini baru mulai ya? Baru mulai. nggak Oke. apa-apa. Mas dari Jogja langsung atau memang lagi ada kegiatan di sini? Lagi ada kegiatan sih, ya, jadi ya main-main aja. Oke. Kan kita mau ke sini. Oke. Gimana sih? Nggak apa-apa. Tenang dulu. Nggak apa-apa. Ke Pisces. Pisces. Takut banget. Emang Kok awkward banget ya? soalnya Mas Danang tuh lucu sumpah. Kenapa? Gak tahu. Karena emang kita kan jarang juga gitu ketemu. Berapa lama ya kita nggak ketemu? Oh Bagus dulu pernah ketemu kan? Pernah, Ngobrol. pernah. Oke. Pas acara yang di Jakarta tuh di situ Betul. di sana. Kan kita abis baru itu kenal. ada lagi, kok nggak disebutin itu? Yang mana itu? Itu kita ketemu itu. Yang kayak JP's Kopi yang Betul. Ya. Oh, Yang iya. teman abang ini. Iya. Mas numpang boker kan? Temenku. Oh iya temannya. Tapi kapan lagi kan kita boker di tempat kepala desa gitu.
kantor kepala desa. Biasanya ngurus KTP gitu. Iya benar. Cuma numpang. Ya pokoknya Asia Afrika jam 3 pagi itu banyak kenangan lah. Banyak kenangan lah. Mas, awalnya ide ngonten ke kampus-kampus itu awalnya dari mana sih? Ini mau serius apa bercanda? Serius, kita dulu. serius. Kita serius Emang dulu. kelihatan gak serius? Aku biasa dipecandain maksudnya. Kelas. Agak konten kampus. Iya, ya. awalnya. Awalnya sih sebenarnya dari 2017 ya. 2017 tuh emang masuk kampus dulu. Zaman dulu nggak ada orang yang ngebahas konten kampus gitu. Oke. Emang udah visioner aja orangnya kan gitu kayak, wah ini pasar-pasar yang tidak dijamah oleh orang lain gitu. Jadi pasar kampus kita masukin, kita bikin video tentang kampus. Ospek UGM tuh pertama kali tuh waktu itu ospek UGM. Pecah tuh. Terus akhirnya, Bang jangan cuma di UGM dong, ke kampus lain gitu. Akhirnya kita ke UI, kita ke ITB gitu-gitu. Dulu masih naik motor tuh Pak. Ke ITB, ke UI. Ke ITB naik motor, demi Allah. Dari Jogja. Dari Jogja. ITB Bandung. ITB. Ya, Emang ada ITB lain? Iya sih. ITB. Iya. Kalau di Jogja ITY. Oh iya, ITY. Benar. ITY. ITB ya. Ya kan? Kalau Jakarta ITJ gitu. ITJ Iya. benar. Ya itu naik motor karena nggak punya duit lah. Enggak sebenarnya karena terinspirasi sama Bagut. Anak motor. Enggak gitu. Anak Nggak motor gitu. Beneran. Tapi motorku motor ini Pak, Supra gitu. Oke. Kuat. Berapa lama ke Bandung? Ke Bandungnya sih Sendirian. sendiri. Kita lewat bawah, jalur bawah lewat Tasik gitu. Lewat Tasik terus lewat mana sih namanya? Garut. Garut terus ada yang itu loh yang ada terowongan itu apa Ya, sih? Garut itu ya di Garut. Iya, Garut. Itu apa namanya? Aduh. Ayo kita tes pengetahuan. Ya belum sebelum Bukan Sumedang. Nagrek. Nagrek. Kita lewat Nagrek tuh. Naik motor karena nggak punya duit Pak. Bikin konten di kampus. Nah pertama kali kita nggak punya tim tuh. Jadi pokoknya kita modalnya adalah kamera 1, tripod sama clip on. Oke. Clip onnya tuh clip on panjang gitu. Jadi dulu namanya ada apa sih? Boleh nyebut merek nggak sih nih? Nggak boleh ya? Boleh. Ada clip on 125.000 ingat banget. Mereknya Boya, Pak. Jadi suaranya tuh tempreng banget. Itu videoku jadi Boya itu colok kamera 2 meter. Jadi kan sekarang udah wireless tempel-tempel. Iya. Enggak, dulu Iya, tuh benar. Masih kabel 2 meter, Pak, gitu. Jadi tanya-tanya gitu, masih modal tripod dan nggak ada yang rekamin, pencet aja. Nah, Oke. videonya kadang misfokus gitu-gitu. Nah, awalnya kayak gitu. Jadi ke Bandung, Jakarta pernah, terus paling jauh tuh di Lombok, Pak. Itu Naik sendiri motor? juga, naik Pakai motor. Naik motor seriusan. Jadi bareng renang sama motor kayaknya. Enggak dong, naik kapal, Pak. Oh, naik kapal. Kapalnya naik motor. Good. Iya sih. Bener-bener. Naik anjing ya, naik anjing. Naik anjing Nggak ada nggak enak. motor naik anjing ya. Ya, Paling jauh Lombok berarti. Lombok. Ada nggak gitu misalnya kayak sekarang kan maksudnya udah punya uang. Tapi pengen gitu kayak Pengen, Pak. naik motor lagi. Pengen banget. Tapi Tapi kadang waktunya sekarang yang nggak ada gitu. iya kan. benar sih. Kan kuliah juga gitu. Akhirnya sebenarnya alasan terbesar kuliah itu adalah saya bingung Pak mau ngonten apa lagi kalau nggak kuliah. Akhirnya kuliah. Tapi setelah tadi kan nggak ada idenya adalah awalnya adalah di kampus nggak ada yang konten. Nggak ada yang ngonten. Tapi betul. ada nggak punya keresahan? Gua bikin konten ini tuh karena keresahan gua bla 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 bla. Ada. Apa tuh? Ada. Apa tuh? Ini jawaban filosofinya gini Pak. Saya dari kampung gitu. Oke. Ini kalau yang nonton podcast ini sering ikut seminarku kayak alah ngomong itu mulu gitu. Tapi yang jelas benernya aku dari kampung, beneran kampung, dan mungkin di kampungku aku salah satu sarjana pertama Pak di kampungku. Oke. Dan di keluargaku sarjana pertama. Jadi kayak kampung tuh kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi akhirnya juga nanti jadi di dapur juga paling nanti juga Iya, ngerti apa kayak gitu. Mindsetnya masih kayak gitu. Dan rumahku tuh 7 km dari puncak Gunung Merapi. Nah aku korban erupsi Merapi Pak. Ya 2010 tuh aku mengungsi lah gitu 3 bulanan gitu. Akhirnya dari situ kuliah dan ternyata membuka wawasan sebesar itu. Akhirnya aku pengen sebenarnya pendidikan itu nggak cuma ya buat dapetin ijazah gitu, tapi sebenarnya scale up diri atau leverage diri yang paling gede itu sebenarnya lewat pendidikan gitu. Nah, aku pengen membuktikan itu sebenarnya. Akhirnya ya udah dari situ
nge-influence lah, nggak cuma teman-teman yang ada di lingkunganku, tapi ternyata aku sampai terenyuh Pak, beberapa kali momen orang nge-DM gitu di pembukaan pendaftaran mahasiswa gitu, dari mana gitu, yang susah sinyal, daerah pelosok gitu-gitu. Mas Dang terima kasih ya gitu. Kenapa? Dari kontennya aku jadi semangat kuliah, sekarang udah keterima di sini dan aku jadi sarjana pertama juga di kampungku gitu. S1 tuh bener-bener ke-1 di kampungnya. Iya. S1 itu menandakan superhero. Oh, Kenapa itu? S Superman. superhero ke-1. Superhero. Mas Superhero. Danang di kampungnya kan jadi Iya. superhero. Aman. Karena jadi Aman. mau. Amin. Jadi mau pada kuliah ya kan? Iya, pada iya. akhirnya. Jadi ya itulah, karena kita hidup kan cuma sekali ya Pak ya. Betul. Betul. Jadi kalau kita hidup sekali, besok kalau udah nggak ada gitu kan, yang bisa menyelamatkan kita kan doa-doa orang yang lain. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Keren. Kita hidup cuman 1 kali. Coaching beberapa kali sih? 7 7 ya? 9. Kucing 7. 7 7. ya? Heeh. Iya benar, berarti Dan- coaching setahun sekarang nggak kuliah, setahun lagi bisa kuliah, mati, terus besoknya nggak akan kuliah, mungkin gitu ya. Kalau iya bisa kuliah gitu kan coachingnya kan? Kalau jadi coaching. Kalau jadi coaching. Mati lu, mati, tapi bisa dihidup lagi. Kuliah kayaknya pas sekarang Pak. Beda-beda Mas. Iya benar. Karena 7 kali. Iya, iya. Tadi kan Mas Danang belum punya tim tuh, Ah. motor sendiri. Sekarang udah punya tim. Ada. Berapa orang? Sekarang sih kita kecil aja, paling 5 orang gitu. Tapi 5 orang. aku lihat timnya nggak kecil-kecil. Oh gede. Gede sekali. Kan? Berat badannya. Iya kan maksudnya. Gede Pak. Sosok-sosoknya pada Motornya besar gede. gitu. Kualifikasinya emang itu. Jadi Oh. kalau ditanya orang biar timnya berapa? Oh gede gitu. Nah, jangan jawab kecil. Udah iya gitu. Berarti udah nggak usah ini ya, tap sendiri gitu kan? Oh udah enggak. Udah enggak. Oke. Paling memori korup aja gitu. Ya itulah. Tapi bahas tim nih, aku sempat ada seliweran ke telinga kayak Apa itu? Mas Danang tuh pas punya tim agak takut pas tanggal 5. Kenapa Mas? Kenapa tuh? Ya seperti tidak ikhlas saja Pak uang itu keluar gitu loh. Ini kenapa uang kok bisa keluar? Pas tanggal 5 tuh berarti Pengen tim gajian. Tim gajian tanggal 5 tuh hawanya tuh pengen aku kabur gitu. Waduh, internet banking rusak ini kayaknya gitu kan. Tapi ya itu memang hak mereka kan. Jadi kita emang ya kita nggak bisa sampai sekarang mungkin gara-gara apa ya, tim juga sih. Jadi biar lebih efektif gitu. Ya, intinya pokoknya tanggal 5 lah traumatis Pak saya Pak. Agak ngeri lah ya pokoknya. Ini udah akhir bulan. Hampir tanggal 5 lagi. Ya? Pokoknya pengen menghilang sebenarnya. Cuma biasanya yang terjadi di grup timku itu setiap tanggal 5 itu isinya baik semua Pak. Oh baik. Mendoakan gitu. Wah, semoga rezeki Mas Danang lancar gitu. Semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya gitu. Ini, alah. Setelah itu Pak isinya bangsat semua. Mana editan nih belum kelar nih gitu, mana belum upload gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi tanggal 5 itu sesuatu hal yang buruk tapi buat orang lain mungkin hal yang baik gitu. Oke. Kalau sisi negatifnya Mas, sorry ya, kalau sisi negatif bukan ke tim tapi lebih ke setelah ngonten-ngonten kampus ini apa? Sisi negatif. Iya. Buat siapa dulu? Buat Mas Dewa. Buat saya sendiri sih negatifnya. Contoh misalnya ada yang komen nggak baik lah, atau ada telepon yang ngancam lah, ada nggak sih? Ya pertama sih yang paling jelas sisi negatifnya adalah tadi duitnya hilang Pak buat gaji tim. Oke. Ya kan, ya harusnya kan bisa ditabung buat umroh gitu. Amin. Amin amin. Nah tapi ya itu haters, kalau haters sih pasti ada ya. Ya pasti ada. Pasti betul. ada. Dan sebenarnya yang negatif paling gede bukan masalah haters Pak. Haters mah setiap orang punya haters lah ya. Ya. Udah Iya. biarin. Iya. Saya pernah diteror Pak. Ya kita nggak usah nyebutinnya. Ya, ya, tapi ya, inisial apa ya, bukan perusahaan tapi kayak jenis usahanya itu adalah inisialnya nggak usah aku sebutin ya, MLM Pak. Oh, Ya itu kayaknya bukan inisial ya? ya inisial kan, kepanjangan kan multi level marketing. Inisialnya kan MLM. Iya benar. Disebut. Masih- Disebut. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Ya kita nggak usah menyebut Ya. perusahaannya mana, kan itu sistem marketing aja. Ya. Jadi ada satu video Pak, ya
nggak usah dicari ya. Saya tidak takut nih Pak, ini podcast disomasi gimana ini? Enggak, aman. Ya intinya kalau podcast ini udah hilang episode-nya ya udah tahu lah ya. Itu yang paling berat waktu itu adalah aku belum centang biru Pak. Saya di DM sama orang centang biru gitu. Intinya suruh nge-take down satu video. Nah video itu isinya kan ya orang desa ya Pak. Tadi saya bilang orang desa, orang gunung dapat kesempatan ke Eropa. Kebetulan itu dapat kesempatan di depan Menara Eiffel Pak. Nah saya jadi teringat satu video. Videonya tuh keren banget tuh. Ayo join bersama kami. Kalian bisa ke Menara Eiffel bersama kami. Saya menirukan itu. Oke. Ya. Postage videonya. Video yang asli yang Menara Eiffelnya goyang. Itu kan ketebak angin. Oh iya, maksudnya angin gede di sana kan angin gede. Anginnya kan? gede Pak. Emang gini Menara Eiffel kalau angin gede gitu doang. Iya. Jadi masalah. Angin. Ayo gabung bersama kami. Nah, Tentu saja Anda akan sukses. Kan gitu kan? siap leader kan gitu. Iya benar. Nah. Dahsyat. Pak, itu udah menjurus Pak. Saya juga pernah soalnya. Saya juga pernah Pak. Oh gitu ya. Saya juga. Nah kayak gitu. Postage Pak di TikTok. Langsung kan kata-kata terakhirnya, ayo join bersama kami gitu kan. Terus postage langsung, ya karena atas berkat duit AdSense dan duit follower saya bisa sampai sini. Ayo join bersama kami. Aku gitu kan. Upload viral Pak. Di repost kemana-mana itu. Tiba-tiba ada akun centang biru tadi. Dia nge-DM, nanti saya laporkan ya gitu. Kamu take down atau tidak gitu. Dilaporin tuh banyak gitu. Aku lihat aku kan belum centang biru kayak waduh ini kayaknya orang main-main. Centang biru waktu itu masih belum bayar Pak. Sekarang udah bisa bayar kan. Jadi kayak wah ini orang nggak main-main gitu. Sampai ada akun yang repost juga sebenarnya. Akun yang repost udah gede lah sebenarnya kayak ya akun-akun repost gede gitu juga. Aku sampai DM-an sama adminnya. Adminnya juga diancem. Wah kamu kok menjelekkan kita gitu. Dia diancem. Takut juga kita. Ya udah kita take down lah gitu. Jadi sebenarnya ancaman terbesar tuh yang kayak gitu. Kalau haters mah ya udah biarin aja gitu. Bener. Tapi ya gitu kan nggak tahu ya. Udah di take down berarti. Udah. Oh. Cuma kan video itu jejak digital masih ada. Aku bilang kayak kita nggak bisa ya membuat ini. Kan udah kesebar, pasti ada yang download, ada yang re-upload. Kalau saya take down tapi yang lain nggak tahu gitu. Sudah tersebar luas gitu. Ya udahlah, kalau teman-teman masih nemu videonya ya itulah ya. Padahal Mas Dewa alasan gini, Pak, saya cuman khawatir itu Menara Eiffel-nya takut kena orang gitu aja. Iya kan, ya kan? goyang kan. Ya kan? Ya yang bilang green screen tuh hoax Pak. Hoax itu nggak kayak gitu. Itu asli. Kalau green screen nggak kayak gitu. Nggak akan kayak gitu. Menara Eiffel tuh cuma angin cuma gitu. Gitu. Jadi memang ya begitu. Ya, gimana jadi ya? aku datang juga Menara Eiffel goyang kok itu. Oh itu. Orangnya bawah goyang. Saya tahun 2014, Pak. Ke Eiffel juga tapi 2000 enggak itu saya 2010 ke Eiffel. Bukan. Kemana? Gabung. Oh gabung. Sama ikut. Udah dapat Pajero berapa itu? 17. 17. Jadi dengan modal segitu saya dapat 17. Berapa tuh modal itu? Wah, modalnya udah dikasihin, Pajeronya habis, Pak. Oh, habis. 17. Sold out karena saking bagusnya saking bisnisnya, bagusnya. Bos. Dulu Gak berani kan. Tapi kalau dulu pernah gimana ceritanya pas ditantang rektor Undip? Setelah itu ya, setelah ada hater, setelah bla bla. Nah sekarang yang Undip itu bagaimana ceritanya, Pak? Undip ya. Itu bapak saya. Oh, Real bapak. Terlihat aja beritanya tuh. Sampai ada bilang gitu, apakah Bapak Danang Gersadewa sudah meninggal gitu. Inilah sosok Bapak Danang gitu. Rektor Undip mukanya. Tapi ngomongin kok jadi serius sih? Bayang gitu ya? Kaget. Enggak, bukan. 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 Jadi sebenarnya
bapakku bukan itu. Tapi karena mirip aja gitu. Jadi akhirnya ini bapaknya ini ya Danang gitu. Jadi sebenarnya yang pertama kali itu aku di cancel Pak sebelumnya tuh. Jadi aku di cancel di Twitter gara-gara harusnya tadi aku mau bikin ini pakai kaos Gajah Mada versus Everybody kan. Cuma nggak jadi. Kenapa? Ya udah polosan aja gitu. Takut di cancel lagi kan gitu. Jadi H-1 sebenarnya aku lagi syuting sama timku nge-review satu kampus penerbangan di Jogja. Nah, aku nge-review kampus penerbangan. Nah, sebelumnya itu ada video di Undip lah. Undip itu dia sombong karena ospeknya yang tahun ini dia di gedung. Karena tahun sebelumnya itu disinggung kalau nggak salah sama UNY. Nah, UNY itu nyinggung, wah ini kampus yang di Semarang udah panas kok, ospeknya di tenda gitu. Nah kita dong di gor gitu. Akhirnya dibalas lah sama rektornya itu. Wah kita sekarang ada di gedung gitu. Ya udahlah kita senggol balik nggak ya gitu kan. Ya udah kayak seru nih gitu. Seru. Terus aku langsung bikin ini aja. Wah ini seru nih. Undip udah mulai senggol-senggolan lagi. Aku cuma kayak gitu Pak. Jadi kayak cuma nyinggung wah rektornya itu udah seru nih kayak gitu. Ayo senggol-senggolan lagi gitu. Nah akhirnya di notice langsung sama Pak Rektornya. Aku nggak expect. Itu ospek Undip itu 3 hari. 3 hari itu bukan gara-gara ospeknya berjalan 3 hari. Cuma ya bener di gedung. Tapi nggak muat. Jadi dibagi 3 hari gitu. Jadi hari pertama 7.000 gitu. Nah di hari pertama pidatonya ngomong kayak gitu. Nih di hari kedua aku bikin TikTok. Terus beliau di hari kedua, wah sepertinya kayak ada satu influencer gitu. Saya juga nggak tahu itu siapa gitu. Kayak dia ngerosting juga tuh kayak kalau berani aja sih kita tunggu di perempatan Tembalang gitu. Jadi perempatan Tembalang tuh di Undip gitu kan. Nah akhirnya aku stage lagi gitu. Ternyata beneran ditantangin. Ya udah aku datang gitu. Tapi sebelum itu nyambung yang tadi di haters juga. Ya. Aku tuh digoreng di Twitter sebenarnya di momen itu. Jadi gara-gara kontenku tuh terlalu banyak membanggakan tentang UGM gitu. Kayak ya gimana Pak S1 tadi di UGM gitu kan. Nah, kebetulan aku juga maba di UGM tapi S2 gitu. Jadi aku ya udah biasalah maba kayak gimana sih bikin konten almet segala macem gitu. Ada orang enggak suka nge-tweet gitu. Lu bacot gitu, screenshot TikTokku terus di-blok gitu. Akhirnya bikin asumsi, iya tuh si Danang gini. Jadi banyak gitu. tuh banyak nge-head. Ngedon Pak saya Pak gitu kan. Udah ngedon, sumpah habis itu tapi akhirnya diselamatkan lah dengan momen itu sebenarnya gitu. Karena aku pengen membuktikan bahwa sebenarnya ya udah aku ngebanding-bandingin atau aku membanggakan sesuatu tuh ada tujuannya buat orang tuh suka sama edukasi gitu. Akhirnya ketemulah dengan rektor Undip. Orang nggak expect semua peserta tuh nggak expect karena aku bilang, "Oh, masa sih berani datang?" Akhirnya aku beneran datang, beneran, Pak. Dan itu no settingan. Bener-bener nggak ada settingan. Jadi kayak ya kita konfirmasi aja sama pihak kampusnya bahwa kita mau datang, tapi itu nggak settingan. Jadi itu organik. Akhirnya kita datang, terus kita roasting-roastingan di depan rektornya. Akhirnya saya datang gitu. Nah itulah yang bikin cikal bakal senggol-senggolan yang lain gitu. Akhirnya banyak kampus yang suka disenggol, minta disenggol gitu. Tapi saya punya bare minimum, Pak. Saya akan datang jika yang nyenggol rektor. Oh, kalau mahasiswa biasa mah enggak. Kelas lagi nih Bang. Gitu. Jadi yang awal itu di Undip itu enggak settingan sama sekali gitu. Tapi banyak kalau sekarang gitu rektor-rektor yang nyenggol juga. Akhirnya banyak Pak. Saya nggak tahu itu nggak punya kerjaan atau gimana gitu kan. Ya, tapi ya sebenarnya kalau aku lihat itu trennya positif gitu karena sebenarnya senggol-senggolan itu kalau kita bawanya ke arah positif, akhirnya kan orang jadi tahu tuh. Oh, kampus ini keunggulannya apa? Ya. Terus kita senggol-senggol. Akhirnya kan naikin awareness lah kalau di konten gitu. Naikin awareness banyak orang tahu. Nah, posibilitasnya besok di tahun depan itu bisa masuk. Bener. Gitu. Kan sekarang promosi, Pak. Enggak kampus negeri, enggak kampus swasta, itu semuanya pengen promosi gitu. Ada namanya PTNBH jadi kayak zaman sekarang kampus-kampus negeri yang katanya dulu itu murah segala macam enggak. Sekarang udah suruh nyari duit sendiri, udah suruh nyari mahasiswa sendiri. Jadi sebenarnya mirip-mirip swasta gitu. Jadi semuanya lomba-lomba buat
gedein nama dia biar orang itu pada daftar. Bahkan di tahun sekarang itu kampus-kampus negeri itu trennya udah pada nurun yang daftar. Padahal dulu idaman banget tuh. Kuliah di mana nih? Kampus negeri gitu dulu. Tapi sekarang udah mulai bersaing nih swasta sama negeri kayak gitu. Itu. Jadi sebenarnya trennya buat ke situ sebenarnya. Oke, benar. Menurut Mas Dewa, dengan tadi Mas Dewa kan hampir se-Indonesia enggak kampus di konten? Yang nyenggol ya gitu. Tapi kan kalau kita pernah di ini sama Maluku sama Papua gitu. Oke. Ongkos Pak. Kita nggak bisa ke sana. Orang tadi di awal saja saya naik Supra. Tapi kan nekat. Kenapa nggak nekat lagi? Nah, itu. Itu. Poinnya itu. Anda ingat tidak? Setiap tanggal 5 saya pusing. Bayangkan ke Papua sekali jalan satu orang itu 3 juta, PP 6 juta. Ya paling enggak kalau bawa tim itu kan masa nggak ada yang videoin, masa pakai tripod lagi? Iya benar. Tim saya minimal 2 orang datang. Berapa itu? Ya kayak gitu. Kaliin aja ya. Kalau Kalian aja. hitung-hitungan lah itu. Ya kalau ada yang mau nyponsori saya. Nah, mangga. boleh ya. Boleh. Boleh ya. Gitu. Tapi ya boleh gitu. Ayo ucup rental ini. Kata Mas Dewa, apa yang harus dibenahi di setiap kampus di Indonesia? Apa? Dibenahi. Ya, dibenahi, yang harus dibenahi. Sebenarnya ini sih bukan masalah fasilitas, bukan masalah hal yang ditonjolin, tapi sebenarnya kayak mindset aja sih gitu. Kadang orang masuk di perkuliahan tuh yang paling penting tuh dia mikirnya adalah yang penting aku lulus terus aku dapat kerja gitu. Ya betul. Aku lulus secepat-cepatnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan itu. Kuliah tuh sebenarnya nyari relasi sebesar-besarnya, akhirnya ketika nanti kamu bisa lulus, kamu bisa dapetin sesuatu di situ gitu. Betul. Ya kayak kamu lulus cepat tapi kamu nggak dapet apa-apa ya buat apa kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mindsetnya, dan mohon maaf ini saya harus bongkar di sini gitu. Banyak orang, banyak dosen-dosen atau banyak kampus tahu nggak alasan kenapa orang itu disuruh lulus cepat 3,5 tahun? Kenapa? Coba alasannya apa? Kira-kira kita Biar anggap saja tidak tahu. biar kampusnya terlihat bagus. Oke, satu. Ada nggak? Kenapa mahasiswa suruh cepat lulus 3,5 tahun? Apakah itu buat mahasiswanya atau enggak? Untungnya buat mahasiswa deh. Untungnya buat mahasiswanya 3,5 tahun. Apa ya? Terlihat pintar. Pintar. Ya, betul. Terlihat pintar aja, tapi kan nggak tahu pintar nyari duit atau enggak kan? Ya. Nah, tapi sebenarnya ini harus saya bongkar gitu. Di sistem pendidikan di Indonesia tuh terkadang selalu mengagung-agungkan yang namanya akreditasi, Pak. Jadi kayak ranking segala macam gitu. Nah, itu yang jelek. Akhirnya bukan berarti akreditasi yang bagus atau unggul itu jelek ya, tapi mengarah ke sananya gitu. Karena mahasiswa itu di-push sedemikian rupa untuk kamu lulus 3,5 tahun tanpa si mahasiswa ini ngerti apa esensi dia lulus 3,5 tahun. Kalau dia ngerti nggak apa-apa, itu bagus. 3,5 tahun kamu tahu esensinya apa, ya kamu bagus. Tapi kadang orang 3,5 tahun lulus akhirnya nganggur, Pak, nggak tahu apa-apa. Dia nggak dibekali ilmu yang cukup, Ya, pengalaman yang cukup gitu. Hanya untuk mengejar akreditasi. Kayak gitu loh. Jadi kan kasihan ya, orang pengen dapat ilmu. Ayo cepat. Akhirnya bikin paketan bundling, SKS segala macam, tapi si anaknya nggak dapat ilmu yang sebenar-benarnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah yang sebenarnya harus dibenahi bersama gitu. Curiga saya jadi menteri ini besok nih. Ini aja podcast rasa seminar ya. Seminar, bener. Oh gitu ya? Oh iya. Ya, soalnya banyak ilmu yang didapat gitu. Betul. Salah saya ini kayaknya. Buat Peace Lovers juga banyak kan ilmu yang didapat. pasti. Yang Ya, masih semoga ya. SMP, SMA kan bisa biar tahu nonton podcast ini. Langsung gitu aja kan. nonton TikToknya ya. Soalnya ada yang rame juga di TikToknya Mas Danang, yang pas itu kan orang pasti gak tahu siapa itu Mas Danang kecuali ngelihat yang sini ya bercanda. Nah, itu tuh kontennya di Mas Danang. Iya, Dan iya. saya pun asalnya cuman kontennya ya ngelihat ceweknya doang kan. Taunya yang nanyanya iya gening. Ternyata Mas Danang. Iya. Oh iya, bercanda. Nah, itu Oke. naik banget sih. Kenapa tiba-tiba itu bisa naik banget ya? Ya itu dia nggak tahu, Pak. Rezekinya mungkin. Ya, Sebenarnya benar. ada satu hal ini sih. Sekarang ada formula di kontenku, kalau teman-teman lihat, aku selalu menabrakkan satu hal yang menjadi fakta realita atau hal yang dipercaya masyarakat dengan sesuatu hal yang kebalikannya.
Contoh, anak UGM, anak ITB, anak UI gitu. Terkenalnya kan dengan anak-anak pinter gitu. Pinter nih, kutu buku nih kayak gitu. Jadi orangnya kalem. Kalau anak pinter kayak gimana sih kayak gitu kan? Iya. Bayangan orang, stereotip orang tuh udah ada di kepala gitu. Nah, si anak ini, aku tanya tuh pertanyaan pertama, anak UGM tuh pinter nggak sih gitu? Jujur nggak tahu, emang karena pintar aja. Bercanda gitu. Kan jadi sesuatu hal yang beda gitu Pak, karena orang mikirnya wah anak UGM ini pinter, kalem gitu. Kok tiba-tiba selengean kayak gini nih? Jadi komennya di situ, bahkan sebenarnya komen-komennya itu penuh dengan di awal-awal ya penuh dengan perdebatan gitu. Karena kalau konten itu di TikTok ya biasalah pasti seru-seruan. Tapi konten itu juga aku re-upload juga di Instagram. Itu udah mulai banyak komen-komenan negatif Pak. Wah anak UGM tidak mencerminkan UGM-nya, tidak memberikan wawasan kebangsaan gitu. Itu masih aman tuh. Wah kalau kita lempar di Facebook Pak, isinya adalah sumpah serapah. Gak bagaimana masa depan bangsa ini gitu. Ya kita ngomong di depan presiden harus gitu kan. Iya betul. Bagaimana nasib masa depan bangsa gitu jika penerusnya seperti ini gitu. Kayak gitu. Beda pasar juga kan kalau Facebook yang kayak gitu. Iya itu. Dan Benar. akhirnya bikin ini kan kayak yang orang TikTok yang main TikTok main Instagram juga dia ngebalesin gitu, kayak ngebalesin. Iya apa sih? Kolot banget gitu. Itu jadi gelut Pak mereka Pak. Jadi kayak balas-balasan dan sepertinya itu yang bikin konten itu naik. Akhirnya kan ketika orang nonton konten TikTok atau Reels kadang kan liatin komennya. Iya. Iya. Betul, Dan betul. videoku tuh cuma 40 detik, 30 detik. Ngelupnya cepet gitu loh. Kayak iya. ditonton. Menurut algoritma mungkin ini konten yang bagus karena ditonton berulang-ulang. Padahal orang liatin komentarnya gitu. Jadi mungkin salah satu faktornya itu. Yang kedua memang faktornya si anaknya juga lucu sih. Si Iya GG sih, ini orangnya lucu juga gitu. Dan menurutku dia juga berbakat gitu. Memang bakat entertainnya tuh udah ada gitu. Dia anak dance kalau aku nggak salah ya. Dan emang bagus gitu. Jadi ya emang rezeki dia yang pertama, dan yang kedua teoriku tadi kayak ekspektasi terbenturkan dengan realita yang tidak sebenarnya. Akhirnya kayak kontennya Ijepis lah gitu. Bayangkan ibu-ibu ya kan, ibu-ibu dengan style kayak gitu tiba-tiba ada yang berkumis gitu. Itu kan sesuatu hal yang ini jadi rame kan gitu. Iya betul. Bayangkan ada bocil tapi berkumis gitu loh. Nah itu dia sebenarnya formulanya seperti itu sih. Jadi kayak sampai sekarang pun kalau dilihat ya ini buat teman-teman yang mau mulai konten mungkin melihat sisi-sisi yang kayak gitu bisa jadi celah untuk teman-teman konten lagi gitu. Nah dapat ilmu lagi kan kita. Dapat lagi. Gitu. Gitu ya? Seminar ya gitu. Seminar. Iya, terima kasih. Kalau misalnya punya rezeki besar, Heeh. Mas Dewa mau bikin kampus nggak sih? Minum dulu ya. boleh. Pasti pengen Pak. Pengen punya pondok saya. Punya pondok. Pondok. Terus programnya apa? Apa ya program? Saya tanya dulu kali ya kalau programnya. Enggak maksudnya ya lembaga pendidikan tuh pengen. Betul. Gitu. Karena itu adalah salah satu ladang amal jariah Bapak. Luar biasa. Masya Allah. Karena yang namanya manusia itu tadi saya bilang hidup itu cuma satu kali, dan ketika kita sudah tidak ada, yang kita bawa adalah amal dan kebaikan kita Pak. Bener. Ketika kita udah nggak ada, yang bisa menyelamatkan kita di yaumil mizan, memberatkan timbangan kebaikan kita adalah doa anak-anak kita, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Wah, itu yang menyelamatkan kita. Ini sodako bener. Pak ada 100 ada nggak Pak? 100.000? Ya sodakonya kan lumayan lah Pak. Aduh, gak ada lagi Pak. Es batu mau. Kayaknya nggak usah dikasih juga. Nanti bisa minta kita. Oh, Kita gitu. bisa minta itu. Bisa minta. Kalau Nggak itu mau. bisa nggak usah. Yaudah. Aman. Bener tapi Pak, betul poinnya. Minum dulu itu. ya. Biar tenang ya kan? Biar tenang kan? Ini kalau dulu Ponari di obok-obok gini sembuh loh Pak. Iya. Mau. Percaya mistos berarti. Mistos. Mistos. Percaya.
Gimana ya? Ya gimana? Saya orang Jawa kayak. Iya Oh sih. iya si Ponari bener. Ini Duh, saya sampai dibopong gitu kan ya. iya di bopong batunya gitu. Begitu. Mau enggak? Enggak Pak. Makasih, Biar Pak. ilmunya dapet. Ilmunya dapet. Mendingan ditulis dulu Pak, ilmu ditulis baru kesiniin Pak, baru pakai air hangat. Nah, Oh mau diginiin, ada Pak. kertas ya sih? Ini terlalu banyak gak sih kalau kayak Oh gitu? gitu ya. Iya, iya. Ya udahlah ya gitu. Minum dulu biar sehat. Berarti bener ya cita-citanya ya bagus, mulia sekali. Iya. Mas Dewa ini hebat. Mau jadi rektor juga? Kalau ada yang nawarin. Kalau jalur orang dalam dari bapak saya yang rektor Undip itu ya tidak apa-apa. Karena hidup ini sekarang butuhnya orang dalam, Pak. Ya. Coba saya duduk di sini gitu. Orang dalam. Iya benar. Aku cuma niatnya aku mau ke Bandung nih gitu. Tiba-tiba ada podcast ini, Pak. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Itu namanya dijebak sama orang dalam. Iya. Itu. Aku mau ke Bandung. Oh, mau podcast? Oh, ayo. Aku juga pengen main juga kan. Lama nggak ketemu kan. Ya udah. Iya benar. Gas gitu. Jadi sebenarnya ngomongin orang dalam tuh emang penting, Pak. Dan ya itu tadi salah satu cara buat dapetin orang dalam ya lewat kuliah gitu. Karena kita bisa ketemu dengan orang-orang se-Indonesia Raya gitu. Bahkan di luar negeri juga gitu. Jadi menurutku kuliah itu nggak cuma tentang pendidikan tapi relasi gitu. Betul. Oke, kita selanjutnya ke baca berita ya Mas ya. Nah, apa nih? Aku boleh lihat situ? Enggak boleh. Kita baca langsung ya. Nih, ada viral 2 mahasiswi UBL hina fasilitas kampus IIB Dharma Jaya Lampung. Ya. Nah, gimana tanggapannya? Ya. Ini ada videonya nih. Nah, ini Ada dulu videonya. kita tonton. Boleh Boleh nonton, baca, ya, boleh. ya. Wuss, jelek semua anjing. Bahasanya. Astagfirullah. Ya terus kenapa? Kamu kan banyak yang gitu. Masa tangganya ke lorongnya emang kemana? Motornya jelek-jelek. Emang harus pakai Harley semua. Gak ada mobil, bro. Suprapit. Ini kenapa? Itu captionnya si profit. Itu dong tadi. Profit. Ya bawa apa? Kijang mahal, bro. Iya. Bro. Wah, before and after. Masih baik dikasih es teh manis. Iya. Wah, Wah, sport peran, bro. Habislah kau. Ngana yang mulai duluan. Ini serem sih, Pak. Sebanyak itu soalnya. Serem sih. Nah, tanggapannya gimana? Tanggapannya Karena gimana, Mas? Mas Darang juga kan sering senggol-senggol kayak gitu, tapi ya bahasanya jauh lah. Iya. Gimana nih? Ini suhu sih, Pak. Harus belajar ya. Asli suhu. Berani masalahnya. Ceritanya kalau nggak salah aku baca berita juga kan dia ini cuma mau ngambil duit gitu kan. Ngambil duit di ATM di. Ya inilah nggak usah munafik lah ya. Kita tuh kadang ngejelekin rumah orang dan kampus orang juga kok gitu. Tapi ya nggak usah di video juga, Pak. Iya, kenapa ya? Iya gitu kan. Gens Kita nih pernah nih ke kosan temenku gitu. Ya aku udah kayak kandang apa ya? Kandang ya Kandang lah. kandang lah gitu kan. Kapan pecah lah gitu. Ya udah aku dalam hati aja gitu, nggak Betul. aku bikin video. Kamarnya jelek banget anjing, nggak kan nggak gitu. Enggak gitu kan. Ya udahlah, maksudnya mungkin kita ingatkan gitu. Tapi ini suhu, aku bilang suhu karena apa ya? Kok berani diupload gitu loh? Tapi kan Mas Danang juga kayak gitu. Senggol-senggolan ke kampus-kampus yang lain. Tapi kan nggak ngomong satpamnya jelek anjing. Ini fisik, Pak. Iya benar. Personal masalah itu. Benar. Tangga oke Tangga lah. ke lorong. Aku sering nge-roasting juga kayak, wah ini liftnya nih kayaknya saking lamanya kamu ngantri dari semester 2
masuk keluar udah lulus kayak gitu. Saking lamanya ada tuh kampus yang gitu. Gitu. Lama banget Liv. Lama banget. Itu lama banget gitu. Jadi kadang isinya cuma tangga. Kadang ada juga karena dia nggak punya kelas, akhirnya nyewa sekolah buat jadiin ruang kelas gitu. Ada juga yang plafonnya jatuh gitu, terus hujan isinya air jadi kayak shower gitu. Ada juga kampus kayak gitu. Cuma kan ya aku udah tahu dulu maksudnya ngerosting barrier amannya atau apa gitu kan. Dan mungkin brandingku juga gara-gara emang ngerosting gitu. Kampus mana itu? Yang kalau belajar pakai shower kampus mana? Oh ada, itu kampus di daerah saya sendiri. Oh. Itu namanya UGM, Universitas Gambar Manu. Manu, ini Manu tahu nggak sih? Burung. Ya, jadi Untidar. Nggak mau mereka dipanggil kan namanya Universitas Tidar. Dia nggak mau dipanggil, kan biasanya disingkat tuh di kota aja doang kan, kayak Universitas Pajajaran. Unpad. Singkatannya Unpad gitu. Iya. Nah ini nggak mau disingkat Untit gitu, nggak mau. Kayak dikiranya nanti jadi gitu. Jadi Untidar gitu. Jadi kayak singkatan tapi bukan singkatan ya? Iya, Untit gitu. Kan jadi kayak nyensor nama kampus gak sih? Untit gitu kan enggak? Gak disebutin jadinya. Iya benar. Sebenarnya sensornya banyak sih kalau ini itu kayak Untit. Oke. Jangan tambah lagi. Iya. Ya. Sekarang langsung aja kita ke fun fact. Nah ini yang seru. Soalnya saya dapat fun fact ini langsung dari Ini boleh sumber pulang aja gak sih terpercaya ini? Ini boleh pulang aja gak sih? Saya melihat banyak podcast sebelumnya tuh sedih. Oh, Ya walaupun kita syuting ini belum tayang ya. Ya biar kelihatan serius aja. benar. Kemarin podcast sebelumnya tuh serem Pak, pertanyaannya boleh pulang aja nggak saya ini? Aman ini aman. Aman. tidak. Silakan Aman. Good. Langsung ya, yang ke satu dulu aja. Saya boleh lihat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini. Apa deh? Lulus kuliah 5 tahun Nah, demi mencari masa depan. Berarti Anda merusak akreditasi kampus Anda itu. Iya, makanya aku tadi ngomong gitu kan. Iya kan? Coba aku tuh lulus 3,5 tahun, aku nggak ngomong gitu. Enggak. Sebenarnya emang iya Pak. Iya aku akuin, aku adalah salah satu gabungan mahasiswa yang lulus 2 digit semesternya. Jadi sebenarnya kenapa aku lulus 2 digit? Ya biar aku bisa merasakan dapetin income bulanan 2 digit juga gitu. Wih. Kelas banget. Kelas bang. Jadi bukan hanya kata-kata Kak Gem saja yang akan menusuk hatimu. Paham? Dikasih paham. Ya itu. Ya, enggak, jadi sebenarnya ya emang itu. Sebenarnya aku skripsiku kelar dalam 3 bulan aja. 3 bulan aja. 3 bulan aja. Tapi dari semester 7 sampai semester 10, 1,5 tahun itu aku bingung, Pak. Aku nih brandingnya belum ada. Aku bingung mau ngonten atau aku mau meniti karir. Sedangkan aku tuh pernah magang, aku nggak bisa jadi orang yang 9 to 5 gitu. Jadi kayak datang jam 9, pulang jam 4 kayak gitu, repetisi aku nggak bisa gitu. Wah, nih aku lulus nanti jadi orang kantor kayaknya nggak bisa. Ya udah aku ngedevelop usaha aku sendiri gitu, bikin konten segala macam, aku bikin bisnis gitu. Akhirnya yang bisa aku banggakan adalah mungkin ketika orang-orang lain lulus itu mencari kerja, ya sekarang aku lulus walaupun 10 semester aku bisa membuat lapangan pekerjaan. Kelas. Ini kita baca langsung yang ketiga kayaknya Good ya, yang itu udah kan yang bercanda. Apa nih? Tidak bisa melihat ini. Silakan Bagud aja. Yang mana? Yang ketiga, nah itu tuh. Oh ini. Nah itu. Ini yang Apa ini? katanya pernah ngegepin mantannya jalan sama orang lain di depan mata. Lebih tepatnya ya di depan kos itu. Ini cerita ini. Ya. Ini sedih Pak. Sedih Pak ini Pak. Ya itulah proses perjuangan lelaki memang terkadang tidak bisa dilihat sama perempuan. Terkadang wanita itu hanya melihat apa yang ada di depan matanya dia saja tanpa melihat prosesnya Pak. Betul. Jadi waktu itu saya lagi sibuk Pak. Sibuk mau develop satu usaha lah gitu. Jadi kayak mau bikin kedai bubur gitu kan. Nah di singkat cerita kayak hari Sabtu lah itu. Hari Sabtu itu aku
Kok saya sesak nih. Kayaknya diomongin Oh, langsung. Iya diomong. Kuping saya panas. Nah, lanjut ya. Lanjut. Ini kuping saya panas ini. Oh, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu aku ada meeting, Pak. Ada meeting sama beberapa orang lah gitu. Sama supplier segala macam. Aku ada meeting. Terus sempat ketemu hari Sabtu tuh. Besok kamu ada acara nggak gitu? Dia tanya ke aku. Kayaknya aku meeting juga deh gitu, karena minggu mau meeting juga gitu. Tapi kayaknya kelarnya sore, nanti aku kabarin lagi mau ngapain gitu. Nah dia tanya, ya mau jalan lah, apalah, nonton gitu. Karena emang waktunya waktu itu lagi banyak kerjaan, jadi emang intensitas ketemu nggak banyak gitu. Akhirnya oke lah ya, besok aku kabarin lagi gitu. Kebetulan nih hari Minggunya. Udah prepare gitu, maksudnya abis kelar meeting langsung jalan aja, mikirku kayak gitu. Nah yang tadinya estimasinya jam 4 selesai, ternyata lebih pagi, jam 10 udah kelar. Wah, ekspektasiku ini enak nih gitu, bisa jalan lebih lama gitu, bisa explore nonton lah apalah gitu kan. Udah saya langsung terpikirkan ini aja, ngechat udah kelar nih gitu, aku OTW kosmu ya gitu. Kamu OTW gitu. Iya gitu. Udah aku sakuin aja, nggak lihat lagi, nggak ngechat apa. Langsung berangkat aja ke kos, Pak gitu. Motornya ada nih. Helmnya tidak ada. Wow. Yes. Saya tunggu saja. Ya 5 menit jalan terus. Dibonceng, Pak. Sama cowok, Pak. Di depan mataku. Enggak kelas ini. Kelas dari mana? Kelas, Bang. Gak ada kelas-kelasnya. Dibonceng. Terus si cowok bilang apa? Mas Danang di sini. Adalah matimu, bro. Kamu tidak melihat saya di sini kayak gitu, masih kayak. Terus habis itu kan si cowoknya pergi tanpa rasa bersalah itu. Terus si ceweknya tanya ke aku gitu. Kamu marah ya? Kamu marah ya? Raimu, cok. Sebagai lelaki hanya bisa diam gitu kan. Kalau mau marah-marah kan di kosan orang nggak enak, nanti terjadi keributan. Betul. Di video sama orang jadi bahan rame-rame nanti gitu kan, lagi. viral gitu. Kan masa sepasang muda-mudi berantem di parkiran kan nggak enak sih. Jelek. Gak bakal gini lah istilahnya, kalau itu viral gak bakal gini lah. Iya gitu. benar. Ya itulah, aku cabut udah selesai tuh, Pak gitu. Merenung langsung. Merenung. Oh gak jadi main. Enggak jadi. Masalahnya ini seingatku dia tuh alasannya tuh sarapan gitu. Aku tanya, Pak, lah kamu sarapan kenapa nggak bawa motormu sendiri? Gitu. Aku tanya, bensinnya habis kah? Enggak. Kenapa kok sampai dijemput? Apakah saya tidak punya motor atau gimana buat mengantarkanmu? Ternyata ya udah gitu. At least kalau mau main ngabarin lah gitu. Kayak masuk, aku mau main sama cowok gitu, temanku. Ya udah nggak apa-apa. At least ngabarin gitu. Tapi nggak ada kabar, Pak. Kan jadi berasumsi gitu. Ya ini sebuah komitmen awalku aja sih, maksudnya ketika emang di awal udah kayak gitu kan jadi sakit gitu. Ya aku nggak menyalahkan ceweknya segala macam, tapi memang kejadian itu nggak bisa aku tolerin karena ya aku udah punya prinsip. Ini aku bilang ke semua orang yang kerja sama aku, yang jadi partnerku segala macam. Aku tuh prinsipnya gini, aku akan percaya 100% sama orang, tapi ketika dikecewakan satu kali aja aku nggak akan pernah bisa percaya lagi sama orang gitu. Nah next day-nya ya udah aku putusin aja udah. Kebesokannya tenang Mas. Aku tahu mantanku marah, Pak. Aku tahu kamu marah. Aman. Aku Udah Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Nanti potong klipnya yang pas lagi marah-marah ya. Santai. Aman Mas. Ponari marah kayak itu. Aduh. Anjing sih. Aduh. iPad Pro lagi, Pak. Anjing, Pak. Aman. Aman.
Basah doang. Basah doang ya. Tapi lebih basah hatiku waktu itu, Pak. Sedih. Lanjut. lanjut. Ke fun fact yang lainnya. Oke, Aduh. ya. Pernah deket sama anak UI itu gimmick atau pakai hati? Ini siapa sih yang ngasih ini? Gimmick atau pakai hati, jawabannya harus jujur. Masalahnya ini sama-sama konten kreator, nanti dipotong klip jadi sesuatu hal yang pusing. Nah ini pertanyaan netizen sampai saat ini gitu. Wah, dan dijawab cuman di sini Di berarti. sini, eksklusif hanya di sini, Pak. Wow, sih, gokil. Kelas bang. Ini bisa obrolan tongkrongan doang nih gitu sampai sini nih. Waduh, ini jadi sesuatu yang berat. Ya, gimmick atau enggak sebenarnya ini nggak bisa dijawab cuma satu orang saja. Harus dengan dua orang gitu. Kalau saya sih melihatnya ya we never know lah, Pak gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Ke depan bakal seperti apa segala macam, tapi ya kita jalanin aja dulu gitu. Berarti jalanin dulu aja. Dari dulu aja. Ya. Jangankan video call, jalan bareng. Oh, jalan bareng. Aman, kelas, Bang. Tapi nggak dijemput di tempat parkir lagi nggak kan? Enggak kan? Nggak Oh, kan? enggak. Aman. Aman. Nggak, trauma kan sama parkir nggak kan? Enggak trauma. Saya jemputnya di tempat seminar, Pak. Oh, tapi, iya. tapi ya biarkan itu menjadi asumsi publik aja lah ya. Iya, Gitu. betul. Maksudnya itu tadi kalau dari sisiku sih ya udah we never know dan ya udah jalanin aja. Cuma kalau dari sisi yang lain ada segala macam kan aku nggak tahu. Iya. Nah, itu kan Nyampe ya. pusing, Pak, ini Pak kalau mau jawab ini, Pak, masalahnya reputasi dua orang ini yang terbawa gitu. Oke, lanjut good. Lanjut. Ya gitu gue. Nah, Mau minum gak jadi. Minum dulu. Minum dulu, Mau es batu? enggak usah. Oke. Masih ada. Ternyata teman-teman ya, Apa tuh? kalau Mas Danang tuh ternyata bapaknya tuh di ini. Oh, pas itu tuh Mas Danang tuh ngomong kalau bapaknya tukang bengkel. Padahal Padahal yang punya bengkelnya. Betul. bengkelas. Ya terkadang kan di dunia maya memang butuh sesuatu yang di gede-gede. Iya. Iya. Saya anak desa. Tapi itu beneran tadi gitu. Saya anak desa. Takutnya nanti dibak. Iya kayak ini sih maksudnya. Ya kan bapakku kan tukang las ya. Jadi, Oke. waduh sedih banget tuh tisu. Jadi Mas itu bukan air mata Mas, itu Mas. Apa? Air Air apa? aki itu. buta dong saya. Jadi bapakku tuh dulu ini tukang las, Pak. Jadi ya memang dari situ berusaha untuk mencukupi kehidupan keluarga gitu. Jadi memang ya kita dari ekonomi yang minus lah bisa dibilang kayak gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah itu bisa jadi ladang usaha gitu. Terus akhirnya bisa jadi bisnis keluarga. Terus akhirnya bisa membuat memberdayakan orang-orang lain gitu. Tapi ya, sebenarnya bapakku emang tukang las, Pak. Oh, oke. Memang bapakku tukang las. Cuma ya alhamdulillah sekarang udah punya karyawan aja gitu. Ya itu. Tukang las. Sedih, tapi sekarang punya karyawan. Tapi kan dulunya tukang las, Pak. Iya, iya sih. Las Vegas kayaknya. Tukang lasnya di Las Las Vegas. Vegas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di Instagram, Good. Nah, ada nih yang nanya namanya Fauzi_Nasution. Adalah orangnya lucu banget juga. Nih, nanya kata Yang semangat dong, yang semangat dong. dia nih yang nanya nih. Mas Danang, minta tips and trick lolos PTN tanpa belajar dong. Tanpa belajar. Tambah belajar. Bikin kampus sendiri aja. Tambah belajar itu. Bisa. Tapi mati. Gak bisa berarti ya. Tapi bisa. Maksudnya kan Tanpa belajar. tambah belajar. Lah, iya. Karena yang biasanya masuk di perguruan tinggi yang harus belajar itu kan kalau kamu mau masuk perguruan tinggi negeri atau di luar negeri gitu kan. Bisa sih kalau ke luar negeri tambah belajar gitu. Kan swasta luar negeri. Aduh nggak nyambung lagi. Kampus negeri nih. Ya.
ITB negeri kan, Unpad negeri kan. Nah, UPI negeri kan. Coba apa ya? Kampus swasta apa di sini? Di sini kampus Unpar. Unpar. Unikom. Amikom. Unikom. Itu kan luar negeri tuh, Pak. Iya benar. Iya. Yang itu kan ada yang negeri, Ah. di swastanya disebut luar negeri. Jadi kalau kamu mau kuliah, apalagi luar negeri, nggak usah belajar, nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Bisa Pak. Bisa. 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 Bisa Pak Cok. Cuma ya nggak di kampus yang kamu harapkan juga gitu. Tapi bisa sih. Buat masuk kampus bergengsi, tanpa belajar bisa. Joki, Pak. Atau balik lagi ke orang dalam. Orang dalam bisa. Bisa kan? Bisa. Tanpa menyebut institusi tapi itu ada. Mau dibongkar kayak gini. Boleh. Ada Pak Presiden nih. Boleh. Nah, Iya. Ada. Jadi emang ada beberapa praktek gitu. Ya, hampir malah di Indonesia sih. Jadi kayak ya ada lah beberapa orang yang masuk itu emang lewat joki itu ada. Dan bahkan kadang joki terang-terangan gitu. Bayar berapa ratus juta gitu. Nanti kamu bisa Jokinya- masuk di sini gitu. Kayak gitu ada. Joginya Enak banget. pakai baju putih, Oh, bawa ada pernah senter, yang ketahuan, terang-terangan ada berarti yang kan. pernah ketahuan ya waktu itu. Ya? Ada yang Ada yang ketahuan. viral tuh. Mm-mm. Pakai itu langsung dibawa sama panitianya ya kan, diambil. Kamu joki ya, kok nggak sesuai gitu. Padahal joki pacuan kuda. Betul. Pak, saya sebetulnya mau ke tempat kuda, Pak. Cuman saya salah alamat. Salah tempat. Maksudnya ke tempat pacuan kuda itu yang ujiannya kuda semua. Ujian kuda. Salah. Oh. Salah. Aduh. Oke, selanjutnya dari Mas Jul dan Bahtiar. Kapan nikah Mas Danang? Juldan Bahtiarnya tidak asing ya sebenarnya. Tidak asing. Saya bawa orangnya sini nggak usah. Tersangka ini. Ini tersangka yang nanya ini. Ngomong coba Pak di depannya. Ngomong. Tanya coba di depan gua aku. Kapan nikah, Mas? Nah, udah. Itu cuma Biar nanyanya nggak di situ. ya ngapain nanya di situ gitu loh. Orangnya ada. Orangnya ada gitu, ngapain nanya di situ. Kapan Mas? Ya pengennya sih sesegera mungkin gitu. Tapi waktu itu emang udah ada planning ke arah serius, Pak. Cuma ya ketahuan di parkiran aja kan gitu. Oh, itu sempet mau kayak Udah, Kamu jangan- udah bahas tuh pakai adat apa tuh, Pak? punya udah ada tuh. Oh, adat. Gitu. Jangan ngomong kelas bang ini bahaya nih serius nih. Kelas bang. Itu udah sampai mikir kayak gitu. Oh my. Bahkan kita udah sampai punya tabungan bersama kayak gitu. Nah, Apa ada cerita kah? Ada. Apa ini? Enggak. Masih jauh tuh. Tapi akhirnya itu tadi, akhirnya tabungan bersama itu jadi harta gunung gini, Pak. dibagi 2. Bagi 2. Enggak dibagi 3 sama yang nganterin Harusnya sarapan. gitu ya. Iyalah. Ini modal gitu ya. Iya. Iya bisa sih. selanjutnya. Nih Mas ada yang Bagun. nanya nih. Hani.Nurul mau nggak jadi pacar aku? Boleh mungkin dibuka Instagramnya? Oh kita kan TikTok lagi sering lihat Iya. Instagram ya. Wah Hani.Nurul. Oke. Nah, Langsung gas, siap bos. Langsung bos. Apa tadi? gas, bos. Awas Instagram ya Hani. Awas N-nya aja. 2. HN enggak, N-nya 1, 2, 3. Nurul. Gas bos. Private bos. Itunya dulu aja. Kan bisa dipencet foto profilnya. Oh iya. Wus. Cantik lah, cewek. Iya. Iya. Cantik kok. Pertanyaannya mau nggak? Kan kalau punya pacar tuh kan yang paling penting setia, Pak. Betul. Punya pacar yang paling Setia. punya pacar yang paling penting setia. Setiap tikungan ada gitu. Oke. Berarti yang Jadi di kalau dia Bandung, di Bandung bisa. satu. Ada. Ini tanya Hani.Nurul kamu di mana? Kalau kamu di Bandung bisa. Nanti komen. Komen. Langsung komen. Aku di Bandung, Kak. Aku di Bandung, Kak. Langsung follow aja nggak apa-apa. Hah? Jangan pakai ini dong. Gimana sih mainnya? Ada Instagram ini, Pak, second tuh buat teman-teman dekat. Ya, oh ya. ada. Ada. Ada buat akun yang ketiga tuh ada. Buat Treat follow yang kayak aja. gitu. Jadi ya jangan pakai akun ini kelihatan. Punya berapa akun? Ya saya sih ternak akun ya, Pak ya.
Enggak sih. Apa sih? Takutnya letuk, takut salah tapi kelihatan banget ya. Aduh. Enggak, ekspresimu tuh saya terakun Pak. Enggak support joknya tuh enggak masuk gitu loh. Kan jadi kayak enggak jadi enggak ngelanjutin gitu. Enggak, akunku 2 doang. Second 2 doang. 3. Firstku, secondku sama akun kendaraan. Hah? Akun mobil. Mobilnya punya nama? Punya, namanya Casper. Dikasih akun. Kasih akun, tapi sebenarnya akunnya itu bukan akunnya Casper, tapi akunnya kayak sebenarnya namanya kandang mesin gitu. Jadi kayak ya motor, mobil. Jual tuh. beli. Bukan jual beli Pak. Ya itu kalau ada yang minat harga cocok gas. Ya kan pada Ya, akhirnya gitu sih, kan. iya sih. Ya kalau harga cocok ya kita nggak bilang jual, tapi kalau oke gitu. Jadi namanya kandang mesin gitu. Jadi 3 doang. Ada lagi gak ya? Udah itu aja. 3. Ada 3 doang. 3 doang. Yang kelihatan. Oke. Mas Dewa, Iya. keren sekali. Banyak pengalaman yang plot twist. Ya asli. Plot Apa twist. tuh yang plot Yang tadi twist? itu, Yang mana tuh? yang di tempat parkiran pada akhirnya udah ngobrolin semua. Ya. Itu malah ngomong kelas bang. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi dengan Mas Dewa konten ini semoga apa yang itu jadi amal jariah. Masya Allah. Apa yang dilakukan Amin. menjadi amal jariah. Amin. Dan boleh bisa sebutin nama pacarnya sekarang? Hah?